Selamat datang di keluarga zaman sekarang, di mana perubahan terasa bahkan di ruang makan yang dulu jadi pusat kehangatan. Kini, gadget jadi penghuni tetap meja makan, seolah-olah tak ada yang bisa memisahkan kita dari layar kecil itu. Bahkan saat makan bersama. Dulu, makan bareng keluarga itu sederhana, obrolan, tawa dan cerita hari ini mengalir tanpa gangguan. Setiap anggota keluarga saling bertukar cerita, membangun kedekatan yang hangat. Sekarang, di antara piring rendang dan sayur asem, ada smartphone yang menyala terang, masing-masing tenggelam di dunianya sendiri, kadang lupa dengan kehadiran orang di sekitarnya. Bapak asik nonton video review mobil, ibu sibuk scroll resep masakan, kakak balas chat teman, si bungsu nonton TikTok atau video lucu. Semua sibuk dengan aktivitas digitalnya masing-masing. Suara sendok kini bersaing dengan notifikasi yang tak henti-henti, membuat suasana makan jadi penuh distraksi. Kebersamaan seringkali hanya berarti duduk bersama, tapi pikiran melayang ke dunia maya. Tatapan kosong ke layar menggantikan kontak mata dan obrolan hangat. Anak-anak sekarang belajar dari Google dan YouTube, bukan cuma dari orang tua. Dunia pengetahuan mereka terbuka lebar, tapi kadang terasa jauh dari bimbingan keluarga. Peran orang tua pun berubah, bukan lagi satu-satunya sumber kebenaran, tapi jadi teman diskusi, penyeimbang, dan filter informasi di tengah arus digital yang deras. Tantangannya, gimana mau ngobrol dari hati ke hati kalau semua sibuk dengan layar? Jarak emosional bisa tumbuh di tengah kedekatan fisik. Bagaimana memastikan anak tetap aman di dunia maya yang luas dan penuh risiko? Kekhawatiran orang tua kini bertambah, bukan hanya soal dunia nyata. Kekhawatiran kita ikut berubah. Dulu takut anak jatuh dari sepeda, sekarang takut anak terjerumus ke konten negatif atau cyberbullying. Rasa cemas itu nyata, apalagi saat melihat anak terlalu asik main game atau berselancar di internet tanpa pengawasan. Kini, seni komunikasi dalam keluarga adalah membangun jembatan antara dunia nyata dan maya, agar tetap terhubung meski teknologi terus berkembang. Jembatan yang membuat anak nyaman bercerita, baik soal teman di sekolah maupun pengalaman di dunia digitalnya. Orang tua jadi pendengar sekaligus penasehat. Ini adalah petualangan baru untuk keluarga Indonesia, menuntut kesabaran, keterbukaan, dan tentu saja power bank yang selalu terisi. Di tengah tantangan, selalu ada peluang untuk tumbuh bersama. Kita tumbuh di zaman Tamagotchi dan radio, di mana hiburan dan informasi datang dari benda-benda sederhana yang kita nikmati bersama keluarga. Dulu, sore hari diisi dengan mendengarkan lagu di radio atau menunggu acara favorit di televisi. Sekarang, anak-anak kita lahir di era smartphone, di mana segalanya serba digital dan serba cepat. Dunia mereka ada di ujung jari. Mereka generasi jempol, lebih fasih menggunakan emoji daripada kata-kata, dan lebih nyaman mengekspresikan perasaan lewat layar. Cara mereka berteman, belajar, bahkan jatuh cinta, benar-benar berbeda dengan kita. Dunia maya adalah ruang sosial utama mereka. Anak diam di kamar main HP, kita sering mengira mereka antisosial, padahal mereka justru sangat aktif di dunia digital, membangun relasi dan komunitas. Ketukan jari di layar adalah komunikasi intens bagi mereka, seperti kita dulu ngobrol berjam-jam di teras rumah. Kalau dulu kita mengukur pertemanan dari sering main bareng, sekarang mereka mengukurnya dari saling kirim reaction di story atau chat. Kesenjangan ini sering bikin salah paham, bahkan membuat jarak emosional di rumah. Orang tua merasa tertinggal dan bingung, sementara anak merasa orang tuanya kuno dan tidak paham dunia mereka. Nasihat lama sering terdengar seperti, dunia kamu nggak penting, padahal sebenarnya kita hanya ingin mereka bahagia dan aman. Kuncinya adalah empati dan kemauan belajar bersama, membuka hati untuk saling memahami. Kita nggak harus jago TikTok, tapi penting untuk tahu kenapa itu berarti buat mereka, dan kenapa mereka suka berbagi momen di sana. Tanyakan, dengarkan, dan coba mengerti dunia mereka. Jadikan percakapan tentang teknologi sebagai jembatan, bukan tembok. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama untuk masuk ke dunia anak, bukan sebagai hakim, tapi sebagai teman yang siap mendampingi. Dengan begitu, komunikasi bisa terjalin lebih hangat, setara, dan keluarga pun jadi lebih dekat di tengah dunia yang terus berubah. Teknologi digital itu seperti pisau bermata dua. Sisi emasnya, anak bisa belajar astronomi, coding, atau tur virtual ke museum dari rumah. Hubungan keluarga bisa makin dekat lewat grup chat, nonton film bareng, atau main game online bersama. Teknologi bisa jadi alat mendekatkan, asal kita yang mengendalikan.
Tapi ada juga jebakan Batman, cyberbullying, kecanduan, dan konten negatif. Dulu, perundungan berhenti di sekolah, sekarang bisa terus lewat notifikasi. Anak bisa terisolasi, prestasi turun, kesehatan terganggu. Bahaya lain, penipuan online, predator di media sosial, hoax. Anak-anak rentan, belum bisa bedakan mana info benar dan mana jebakan. Peran orang tua, nikmati sisi emas, tapi jangan tutup mata pada sisi gelap. Kenali dua sisi koin ini agar bisa membimbing anak berlayar di samudera digital dengan aman. Dampingi, bukan hanya mengawasi. Jadikan teknologi alat untuk tumbuh bersama, bukan sumber masalah. Ketika menyadari bahaya dunia digital, reaksi pertama orang tua biasanya adalah ingin melindungi anak-anak mereka sekuat tenaga. Dunia maya memang penuh risiko, mulai dari konten negatif, cyberbullying, hingga pertemanan yang tidak sehat. Seringkali, keinginan melindungi ini berubah jadi pengawasan ketat, cek password, intip chat, bahkan memasang aplikasi mata-mata tanpa sepengetahuan anak. Namun, menjadi detektif justru sering membuat anak merasa tidak dipercaya dan akhirnya makin tertutup dari orang tua. Hubungan pun berubah menjadi permainan cing dan tikus yang melelahkan, penuh kecurigaan dan jarak emosional. Padahal, jauh lebih efektif jika orang tua memilih menjadi sahabat, bukan polisi di rumah sendiri. Bangun kepercayaan dengan mengajak anak ngobrol santai tentang dunia digital mereka tanpa menghakimi. Tanyakan game favorit, tren TikTok, atau YouTuber yang mereka suka. Tunjukkan minat tulus, bukan interogasi yang membuat mereka tertekan. Dampingi saat mereka mulai menggunakan media sosial, bantu atur privasi, pilih teman, dan diskusikan apa saja yang boleh dibagikan ke publik. Edukasi dan diskusi terbuka jauh lebih efektif daripada larangan total yang justru memicu pemberontakan. Jika anak melakukan kesalahan, dengarkan dulu ceritanya, beri dukungan, dan cari solusi bersama tanpa langsung menghakimi. Anak yang merasa dipercaya akan lebih terbuka bercerita, bahkan saat menghadapi masalah besar sekalipun. Bangun jembatan kepercayaan, bukan tembok pengawasan yang membuat anak menjauh. Jadikan diri sebagai pelabuhan aman, tempat anak merasa nyaman pulang, bukan polisi yang selalu siap menghukum. Dengan begitu, anak tahu kemana harus pulang dan meminta bantuan saat menghadapi tantangan di dunia maya maupun dunia nyata. Komunikasi digital bukan cuma kata-kata, tapi juga emoji, stiker, dan meme. Bagi anak, emoji bisa lebih bermakna dari sekadar hahaha. Ini bahasa mereka, cara cepat mengekspresikan emosi. Kalau kita abaikan, kita kehilangan konteks percakapan mereka. Gak perlu jadi ahli meme, cukup tunjukkan rasa ingin tahu. Kalau nggak paham meme yang dikirim anak, tanya saja, ini maksudnya apa kak? Anak akan merasa dihargai dan kita belajar budaya pop mereka. Kadang, di balik meme lucu, ada curhat tersembunyi. Perhatikan juga status atau caption mereka di media sosial, bisa jadi sinyal perasaan. Jangan langsung interogasi, tapi gunakan sebagai pemicu obrolan santai. Validasi bahasa digital mereka, akui cara mereka berkomunikasi itu sah. Sesekali balas chat dengan stiker atau emoji yang relevan. Pesan sederhana, aku melihatmu, aku berusaha memahamimu. Itu bisa membuat perbedaan besar dalam hubungan orang tua dan anak. Kita sering minta anak bijak berinternet, tapi kadang kita sendiri masih mudah tertipu hoax atau ceroboh soal privasi. Literasi digital penting, bukan cuma untuk anak, tapi juga orang tua. Belajar nggak harus rumit, bisa mulai dari anak sendiri. Tanya mereka soal setting privasi, cara bedakan berita hoax. Anak akan merasa dihargai, dan ini bisa jadi momen bonding. Banyak kursus online, komunitas, dan artikel terpercaya untuk belajar. Jadilah proaktif, jangan tunggu masalah baru belajar. Dengan literasi digital, kita bisa jadi contoh dan pelindung yang lebih baik. Orang tua keren adalah yang mau terus belajar dan beradaptasi. Setiap rumah butuh aturan main soal teknologi, tapi aturan paling efektif adalah yang disepakati bersama. Ajak anak duduk bareng, buat kesepakatan digital keluarga. Libatkan mereka, dengarkan pendapat, cari jalan tengah. Atur waktu bebas gadget, misal saat makan atau sebelum tidur. Tentukan area bebas teknologi, seperti ruang makan atau kamar tidur. Anak yang ikut membuat aturan akan lebih bertanggung jawab menaatinya. Keteladanan penting, orang tua harus jadi contoh. Tulis kesepakatan, tempel di tempat yang mudah dilihat. Aturan ini bisa dievaluasi dan disesuaikan seiring waktu. Dengan begitu, aturan terasa sebagai panduan hidup sehat bersama teknologi. Semua anggota keluarga merasa dihargai dan terlibat. Harmoni digital dimulai dari komitmen bersama.
Jejak digital itu abadi, apapun yang diunggah bisa muncul lagi di masa depan. Ajarkan anak soal privasi, jangan bagikan nama lengkap, alamat, nomor telepon, atau password. Gunakan analogi sederhana, membagikan password seperti memberi kunci rumah ke orang asing. Bantu anak berpikir sebelum posting, nyaman nggak kalau dilihat kakek nenek? Ajari buat password kuat dan jangan pakai password sama di semua akun. Waspadai penipuan online dan phishing. Pendampingan bukan untuk menakut-nakuti, tapi membekali anak dengan kewaspadaan. Kepercayaan supaya anak cerita kalau ada masalah, bekali mereka jadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan begitu, mereka siap menghadapi dunia maya dengan aman. Di tengah gempuran notifikasi, tujuan utama tetap keluarga harmonis dan hangat. Teknologi hanyalah alat, koneksi manusiawi tetap yang utama. Ciptakan momen kebersamaan tanpa gadget, masak bareng, bersepeda, main kartu. Momen offline ini jadi kenangan berharga dan memperkuat kedekatan emosional. Pesan utamanya, era digital bukan monster, tapi realitas yang harus dinavigasi bersama. Orang tua belajar, anak terbuka, hubungan jadi lebih setara. Harmoni keluarga di era digital itu mungkin, asal ada kemauan bersama. Bangun jembatan komunikasi setiap hari. Nikmati manfaat teknologi, tapi jaga jiwa hubungan keluarga. Teknologi akan terus berubah, tapi kebutuhan untuk dicintai dan dipahami tetap sama. Itulah tugas utama kita sebagai keluarga.